Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ini pelajarannya apa ya? Ekonomi. Oke, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo ketua kelasnya atau wakilnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Selesai. Ya. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya akan mengabsen anak-anak untuk pagi hari ini. Abdul Qadir, ada? Ahmad Naufal, Amanda, Ardian, Sakit, Arya, Audrey, Alfa, Aura, Ganti, Triamana, Dana, Delvi, Dispen apa ya Nana ya? Bimbingan OSN. Oh, bimbingan OSN. Indah, Ainur Rahma, Luna Afiani, Maidina, Mirza, Muhammad Airyo, Hadir. Muhammad Safiqul Kafi, Muhammad Askar Maulana, Ilham Nikolas, Sakit, Muhammad Reza, Muhammad Hijan, Nafa Amalia, Naila Yuni, Nasba, Dispen apa ini sama dengan Delvi? Beda. Ya. Prabowo, ya. Kaisal, Raka, Tiabera, Rina, Lakit, ya. Satya, Hadir. Safa, Safira, Siti Sunaya, Siti Jana, Sahul Alam, Tasya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, kita melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa mana? Sistem pembayaran. Mungkin ada yang masih ingat tentang sistem pembayaran itu? Coba mungkin siapa salah satu untuk bisa menjawabnya? Coba Satria, sistem pembayaran itu apa? Sistem pembayaran itu adalah suatu cara yang digunakan antar pihak dalam melakukan sebuah transaksi, biasanya berupa pengiriman dana ketika seseorang itu melakukan jual beli, mungkin bisa berupa barang atau jasa. Ya, bagus. Ya. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini kita melakukan pembelajaran berdepresiasi. Ya, di mana dalam pembelajaran berdepresiasi ini kita akan mengacu kepada hasil dari tes psikologi yang dilakukan oleh guru BK pada saat anak-anak masuk di SMA Berlei. Di mana dalam pembelajaran berdepresiasi ini kita memilah dengan 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yaitu mengamati gambar dengan ketenangan. Jadi kalian kalau belajar itu dalam kondisi tenang, tidak ada suara, tidak ada musik, itu bisa belajar
kedua yaitu auditory, yaitu gaya belajar dengan mendengarkan musik bisa. Ya, terkadang ada anak yang belajar dengan mendengarkan radio, mendengarkan musik, itu malah masuk menghafalkannya bisa. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, pembelajaran dengan kinestetik di sini anak-anak mengamati secara langsung benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kemudian dari hasil informasi dari BK yang saya peroleh, untuk yang gaya belajar dengan menggunakan visual, yaitu yang pertama Abdul Qadir, kemudian Amanda Fania, Arya Wibowo, Aufa Nazir, Ganti, Delvi, kemudian Luna Afiani, Mirza Rizky, Muhammad Safiqul Kafi, Muhammad Ilham, Muhammad Zidan, Naila Juni, Prabowo, dan Raka Rizkia. Itu yang secara visual. Kemudian yang auditory yaitu Rina, Safa Nur Putri, Siti Suraya, Sahrul Alam, Ahmad Naufal, Ardian Surya, Audrea Azhar, Aura Himatus, kemudian Hana Alfa, Muhammad Reza, dan Nafa Amalia. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar dengan kinestetik, yaitu Indah Ainur, Medina, Muhammad Airyo, Muhammad Aska, Nazla Hendarto, Faisal, Yambara, Satria, Safira, kemudian Siti Zahra, dan Tasya. Jadi ini nanti dalam pembelajarannya kita kelompokkan berdasarkan gaya belajar anak-anak. Jadi yang secara visual kelompok dengan yang visual, yang auditory juga kelompok dengan auditory, kemudian yang kinestetik juga nanti satu kelompok lagi. Paham ya? Jadi mungkin nanti untuk yang visual sebelah timur, ini mungkin karena di sini ada 15, kemudian yang ini auditory, kemudian paham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran untuk kali ini, Gumala mau mengajak kalian untuk SPD. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di sini. Ada 4 gambar. Ya, yang pertama gambar apa ya kira-kira ya? Nah, yang kedua? Yang kedua? Tidak semangat. Tidak bersemangat. Berarti sedih. Ya. Kemudian yang ketiga? Banget sedih Kecewa. banget. Perasaan ya, kecewa. Kemudian yang keempat? Marah. Nah, coba kalian tuliskan perasaan hari ini, saat ini. Tulis salah satu dari keempat gambar. Ini tulis salah satu perasaan hari ini, misalnya hari ini saya senang karena mungkin bisa ketemu pacar. Kemudian kalian tuliskan ini, tolong dibagi ke teman-teman kalian untuk menuliskan perasaan hari ini. Gambarkan gambar perasaan hari ini. Ya. Jadi ini tidak boleh dua gambar karena perasaannya campur aduk, tapi harus satu gambar. Perasaan hari ini itu apa? Siapa yang kurang? Ini tidak apa-apa.
Hanya menuliskan gambar saja. Kasih nama juga boleh. Tidak ada apa-apa. Ya mungkin tidak harus sama persis dengan gambar itu, tapi misalnya perasaan senang, gambarnya seperti itu. Sudah ya? Ya, mungkin salah satu untuk bisa membacakan atau mengekspresikan perasaannya pada kesempatan hari ini. Dan taskia, atau mungkin salah satu bisa, tidak perlu saya tunjuk ya, salah satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan perasaan hari ini. Oh iya, ya bagus. Silakan Taskia. Ya, perasaanmu saat ini gimana? Hai teman-teman. Hai. Hari ini perasaan saya itu senang. Soalnya itu hari ini itu hari terakhir matkul saya, besok udah mulai PJJ, jadi kayak sedang ketemu kalian. Aduh. Ya, bagus. Tadi perasaan teman kalian untuk Tasya, perasaan hari ini senang karena bisa bertemu dengan kalian. Ini hari terakhir ada sekolah karena besok pagi sudah PJJ. Mungkin kalau PJJ anak-anak sekolah di rumah tidak bertemu dengan temannya, hanya sendirian saja di rumah. Ada lagi yang mau mempresentasikan perasaannya pada hari ini? Siapa yang mau mempresentasikan? Langsung ke depan? Ayo, Ya, sudah. Prabowo. Prabowo, ya bagus. Ayo, Prabowo. Silahkan. Ya. Selamat pagi. Pagi. Perasaan saya senang hari ini adalah sangat senang dan bahagia Aduh. Sangat senang dan bahagia. karena besok libur. Cici. Ya, terima kasih. Ya, ya. Coba ada sini. Ya, itu tadi silakan duduk. Ya, itu tadi jawaban dari perasaan, menyatakan perasaan hari ini. Ganti mengatakan bahwa besok pagi libur PJJ. Adakah yang dengan perasaan sedih? Ya, coba dari dua teman kalian ini mungkin salah satu atau dua bisa menanggapi. Oh ya,
Reza tadi Reza tunjuk jari. Ayo Ya. Reza. Silakan Reza. Maju ke depan bisa. Maju ke depan ini disebutkan. Reza, Reza. Resa. Ini Reza yang terakhir juga Reza. ya. Reza. Yang ganti dan Prabowo. Taskia Bu. Iya, Taskia. Sama-sama senang. senang karena besok libur. Oh, tanggapannya sama-sama senang karena besok libur. Oh iya, terima kasih. Jadi tanggapannya karena ini kebetulan senang, jadi tanggapannya ya tidak terlalu memberi empati kepada temannya ya karena memang perasaannya senang. Oke, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Mama Reza. Yang perlu kalian ingat adalah besok pagi anak-anak tidak libur ya. Ya, besok pagi itu anak-anak tetap masuk seperti biasa, hanya saja di rumah. Jadi tidak libur, tetap ada pelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran untuk pagi hari ini, maka untuk bisa anak-anak berkonsentrasi dalam pelajaran, marilah kita melakukan stop sejenak ya. Jadi anak-anak supaya kondisi tetap fresh, pikiran tetap fokus di pelajaran, silakan untuk tangannya, kedua tangan ditaruh di paha kalian masing-masing. Mungkin bisa menutup mata. Ya, mata sambil ditutup, kemudian tarik nafas panjang. Tahan. Kemudian hembuskan lewat hidung. Itu kalian ulangi sampai 3 kali. Ya, cukup. Bagaimana perasaan kalian setelah anak-anak menenangkan diri? Ya, relax. Jadi akan relax. Pikiran-pikiran yang membuat kalian susah, membuat kalian bersedih, dia akan sirna. Ya, kita akan kembali fokus kepada pelajaran. Jadi untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang alat pembayaran tunai secara terperinci dan memberi contoh alat pembayaran tunai dengan benar. Kalau kemarin sudah membicarakan tentang sistem pembayaran, sekarang alat pembayaran. Nah, ini tadi seperti yang sudah Malah katakan tadi bahwa nanti dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, yaitu gaya belajar masing-masing. Tadi masih ingat untuk gaya belajarnya? Sebelum kita lanjutkan ke diskusi, kita akan
membicarakan tentang masalah sistem pembayaran dan alat pembayarannya. Ya, pengertian sistem pembayaran seperti kemarin, yaitu sistem pembayaran tunai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cash. Biasanya jenis transaksi ini dapat ditemukan dalam transaksi kecil menggunakan alat pembayaran yang sama. Jadi kalau transaksinya transaksi kecil itu seperti apa misalnya? Warung. Ya, belanja di warung, ya, belanja di pasar tradisional. Kita menggunakan alat pembayaran secara tunai, cash. Kalau transaksi besar, misalnya Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. kalau transaksi besar, misalnya kita membeli mobil, kita membeli mobil, transaksinya sampai ratusan juta. Ya, terkadang kita tidak usah, kalau kita membawa uang cash ke sana, itu rawan untuk perampokan. Ya, toh? Kemudian kalau kita harus menggunakan alat pembayaran dengan tunai, misalnya dengan transfer atau pakai cek. Nah, ini yang kita bahas dulu yaitu alat pembayaran tunai. Yang pertama adalah uang. Nah, di sini uang sebagai alat pembayaran tunai. Nanti ada sejarah uang, tahap barter. Tahap barter itu zaman prasejarah. Jadi sebelum kita mengenal uang, kita terlebih dahulu sudah melakukan transaksi pertukaran yang namanya barter. Mungkin ada yang ingat barter itu apa? Pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan barang. Ya. Kemudian tahap barter, tahap manusia yang saling tukar-menukar barang sesuai dengan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Karena mungkin jaraknya jauh. Kemudian di sini tahap uang barang. Jadi pertama ini sejarah uang, yang pertama tahap barter, karena saat itu belum mengenal alat pembayaran. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi yaitu dengan cara barter. Akan tetapi dengan barter itu juga banyak kelemahannya. Kira-kira apa kelemahannya? Nilai Oke, ya nilainya terkadang tidak sesuai atau tidak sama. Jadi itu karena tidak ada patokan yang baku, maka ukuran nilainya itu sulit untuk ditentukan. Nah, kemudian setelah kita mengalami banyak kesulitan, akhirnya ada tahap uang barang. Nah, tahap uang barang apa? Yaitu benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar adalah benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, suka diperoleh, atau dianggap mempunyai kekuatan gaib. Atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Nah, ini maksudnya adalah benda yang dijadikan sebagai uang. Dan itu sulit diperoleh. Jadi tidak gampang diperoleh. Nah, misalnya apa? Pada saat itu yang dipakai sebagai uang adalah hasil bumi atau hasil laut. Hasil laut berupa kerang. Untuk kebutuhan sehari-hari tadi. Berarti sudah masuk di dalam kebutuhan sehari-hari. Alat tukar yang dipakai, jadi misalnya ada garam, ada kerang, itu digunakan sebagai alat tukar. Mungkin ukurannya ya tidak baku, mungkin satu cedok atau apa
bahasa India. Pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektron campuran emas 75% dan perak 26% dengan gambar singa. Kala itu uang logam itu disebut dengan starter dan standar dengan bentuk bezel. Jadi dalam arti logam mulia yang dipakai sebagai alat pembayaran. Nah, alat pembayaran saat itu kemudian berkembang menjadi emas dan perak sendiri. Kalau ini kan campuran. Itu memang logam asli, tidak seperti mungkin berupa dari pertambangan, kemudian masih bongkahan emas, ya, emas dan perak itu dijadikan satu. Tetapi kemudian berkembangnya teknologi, kemudian disendirikan emas sendiri dan perak sendiri. Itu harganya beda. Harganya jauh lebih tinggi emas karena memang harganya lebih mahal. Kemudian tahap uang kertas. Setelah uang logam, kemudian tahap uang. Nah, di mana tahap uang kertas ini sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya dalam perkembangan uang, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Di sini artinya tidak seperti uang kertas yang kalian kenal saat ini, tetapi uang kertas yang dijamin dengan logam mulia tadi. Tadi kan ada emas, ada perak. Nah, kalau misalnya ada emas, uang itu kita kemana-mana membawa emas sebagai alat pembayaran. Misalnya mau beli ikan, kita menyerahkan emas kita. Mau beli beras, misalnya kita menyerahkan perak. Tetapi mungkin karena banyak terjadi misalnya perampokan, sehingga ada kekhawatiran tersendiri oleh masyarakat. Karena jaraknya antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya jauh, sehingga banyak begal karena masih hutan-hutan, sehingga untuk membawa emas mungkin agak rawan. Sehingga akhirnya dibuatlah satu kertas, ya, uang kertas yang dijamin dengan emas. Jadi emasnya ditinggal di rumah, yang dibawa kemana-mana berupa kertas, nanti bisa ditukar dengan itu yang memang pada saat itu. Kemudian tahap uang viral ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sekarang ini ya, semakin kesini semakin canggih. Kemudian tahap uang viral yaitu uang viral tercipta ketika nasabah menyimpan uang kartal. Jadi uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang viral. Uang kartal contohnya apa? Uang kertas dan uang logam. Oke, uang kertas dan uang logam. Uang viral misalnya kredit, cek, dan lain-lain. Anak tentunya mungkin dari yang kalian sebutkan ada yang sudah punya kredit atau kartu debit, cek, misalnya ATM, ya, e-money, ya. Karena sekarang itu juga ada. Kalau kita mau pergi kemana-mana, kita lewat jalan tol tidak perlu membayar langsung, ya toh? Kita hanya menyediakan kartu, ya, kemudian di tempel itu kita bisa. Ya, kan? Tapi itu juga nanti harus saldonya diisi. Ya. Kemudian pengertian dan saran uang. Tadi uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran utang. Kemudian syarat-syarat yang uang yaitu pertama disenangi dan dapat diterima secara umum. Siapa yang tidak suka uang? Ya, tidak ada. Pasti semuanya suka uang.
Ya kan? Oh begitu ya. Jadi semuanya, jadi satu disukai, ya, disenangi dan dapat diterima secara umum. Jadi semuanya bisa menerima. Ya, silakan masuk Mbak. Mungkin mencari tempat duduk yang kosong. Kemudian yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ya, jadi uang itu tahan lama. Mungkin barangkali dari anak-anak ini ada yang punya uang beberapa tahun yang lalu, sekarang masih ya. Nah, tahan lama. Jadi uang itu tahan lama, tidak mudah rusak. Sekalipun masuk di mesin cuci, kita cuci, uang itu tidak akan hancur. Ya toh? Nah, itu tidak rusak. Nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Jadi nilainya tetap, misalnya jangka waktu yang lama. Kalau terjadi inflasi pun atau deflasi pun, itu nanti akan kembali lagi. Ya. Kemudian mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Nah, makanya uang itu, kalian bawa uang ditaruh di dompet, ya toh? Nah, itu kan mudah dibawa kemana-mana. Jadi bentuknya tipis, ya, bisa ditaruh di dompet, tidak besar, nanti sampai tidak kuat membawa. Nah, itu juga termasuk syarat uang. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Nah, misalnya kalian punya uang 50.000, itu dibagi menjadi 5 ribuan, berarti 1. Berarti 50 nanti bisa menjadi 10 lembar. Jadi tidak mengurangi nilai, memiliki satu kualitas saja, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang. Jadi fungsi uang ada fungsi asli. Fungsi asli itu sebagai alat tukar, kemudian sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai itu artinya kalau kalian punya uang, kalian simpan uang kalian di bank. Kemudian fungsi turunan sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga. Jadi ini harganya berapa? Misalnya, ya, misalnya satu baju harganya 100.000. Ini harganya 100.000. Untuk menentukan harga sebagai alat pembayaran hutang. Jadi kalau kalian punya hutang, bayarnya pakai uang. Tidak pakai misalnya punya kebun, punya kambing, dikasih kambing, tidak begitu. Ya, jadi sebagai alat penimbun kekayaan. Alat penimbun kekayaan itu artinya misalnya kalian punya uang diberikan tanah. Jadi sebagai penimbun kekayaan, punya uang diberikan emas. Kemudian alat pemindah kekayaan. Ini berbeda antara alat pemindah kekayaan dan penimbun kekayaan. Kalau penimbun kekayaan tadi saya sebutkan itu misalnya punya uang digunakan untuk membeli emas atau tanah atau kambing. Nah, kemudian kalau pemindah kekayaan itu seperti ini contohnya. Misalnya, ini Najwa itu orang tuanya itu dari Medan, ya. Waktu kecil Najwa itu hidupnya di Medan. Kemudian mulai tahun 2015 pindah ke Kudus, ditugaskan, orang tuanya ditugaskan ke Kudus. Di sini saat itu kontrak. Kan rumahnya di Medan. Nah, karena di sini ngontrak mungkin 1-2 tahun betah, tapi lama-kelamaan kok kayaknya menjelang pensiun, sehingga tidak kembali lagi ke sana, pengen tinggal di sini karena semua keluarganya sudah dibawa ke. Nah, akhirnya rumah yang ada di Medan sana dijual, dibelikan di justru yang namanya alat pemindah kekayaan.
meningkatkan status sosial. Nah, jadi kalau uangnya banyak, berarti status sosialnya tinggi, orang kaya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan, misalnya orang tidak punya uang, ya status sosialnya tinggi. Nah, kemudian jenis-jenis uang. Ya, jenis-jenis uang ini nanti saya jelaskan untuk di mana jenis-jenis uang itu ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Ya, uang kartal tadi terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral nanti ada seperti uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Jadi yang mengeluarkan uang kartal itu adalah Bank Indonesia, sedangkan yang mengeluarkan uang giral itu adalah bank umum. Bank umum contohnya apa? Bank umum misalnya bank umum misalnya apa? Bank apa? BRI. Terus apa lagi? BCA. Kemudian Bank Niaga. Ya, banyak sekali yang diputus ya bank umum. Jadi kalau uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam yang menerbitkan Bank Indonesia. Sedangkan kalau uang giral yang menerbitkan bank umum. Jadi kalau di negara-negara maju uang kartal itu sudah ditinggalkan, ya. Yang meskipun masih ada tapi tidak banyak. Jadi ini sudah menggunakan uang giral sebagai alat pembayaran. Kemudian jenis uang berdasarkan nilainya, ini ada full budget money dan representatif full budget money atau tidak bernilai penuh. Artinya apa? Uang yang nilai nominalnya lebih besar dibanding dengan nilai intrinsik. Misalnya uang kertas, ya, uang kertas itu nilai nominalnya kan 100.000 misalnya. Bahan untuk membuat uang kertas itu tidak mencapai 100. Itu namanya representatif full budget money. Atau istilahnya dikenal dengan istilah token money. Ya, full budget money dengan taken. Kemudian pengelolaan yang rupiah oleh Bank Indonesia. Jadi pengelolaan uang rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, percetakan, pengeluaran. Jadi di sini itu mencakup pencetakan uang. Tahapan-tahapan pengelolaan uang rupiah itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan, ada pencetakan, kemudian ada pengeluaran. Jadi setelah direncanakan, ya. Setelah direncanakan, kemudian dicetak, kemudian diedarkan. Tapi terkadang diedarkan mungkin dalam jangka waktu tertentu, maka uang itu sudah agak rusak, sehingga uang itu dicabut dan ditarik. Berarti uangnya berkurang, Bu. Ya nanti tetap diganti sesuai dengan yang dicabut berapa. Itu ya. Jadi unsur pengamanan rupiah yaitu pengamanan terbuka. Pengamanan dapat kemudian dilihat secara langsung. Jadi misalnya gambarnya bisa saja seperti pengamanan yang tidak terbuka. Oke.
Unsur-unsur pengamanan rupiah antara lain uang kertas rupiah terbuat dari serat kapas. Jadi uang kertas rupiah terbuat dari serat kapas, kemudian tanda air dan elektronik, ada tanda airnya. Benang pengaman, mungkin kalau kalian membawa uang. Dan kamu punya uang berapa, Mas? Jadi ada benang pengaman, kemudian cetak intoji, gambar saling isi, tinta berubah warna, tulisan mikro, sertakan tidak kasat mata, gambar tersembunyi. Ya. Itu mungkin saya rasa untuk alat pembayaran. Nah, coba dari penjelasan Gumala tadi, silakan anak-anak mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan apa yang kalian ketahui di sini. Kalian tulis dulu apa yang kalian pahami, kemudian nanti kalian presentasi mengenai produknya. Kalian untuk yang uang yang visual yaitu dengan presentasi, ya. Jadi nanti presentasi mempresentasikan hasil dari diskusi kali ini. Kemudian untuk yang auditori bisa saja anak-anak membuat PowerPoint atau membuat dari Canva, ya. Maka bisa dari HP atau bisa menggunakan laptop yang kalian bawa ini. Ada yang membawa laptop itu satu lah, yang membawa laptop dari satu ini ya, yang ini bisa dipakai untuk kelompoknya. Kemudian untuk yang kinestetik mungkin anak-anak bisa menunjukkan, jadi nanti bisa pengamatan secara langsung uang tunai, misalnya uang 10.000 itu bentuknya seperti ini, diidentifikasi. Ya. Coba silakan yang untuk yang visual sebelah timur, baik itu menjadi dua kelompok tadi. Masih ingat kelompoknya? Ya, silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Jahro. Pak Mul. Jahro. Ayo, karena waktunya mepet, anak-anak. Jadi nanti kita bagi menjadi Hai Capo. ini ya. Sini kamu di sini Capo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak visual, ada visual. Kemudian ini separuh 2, 3, 4, 5, 6, 5 yang auditori, 5 lagi auditori, kemudian yang kinestetik juga dibagi menjadi 2. Mengenai tugasnya tadi, kalian untuk yang presentasi, yang visual, presentasi tentang visual. Ini yang satu kelompok gitu ya. Ya kalau tidak cukup karena bisa membawa kursinya yang sebelahnya. Satu kelompok satu.
Yang auditor siapa? Ya, satu kelompok. Ya. Jadi ini membuat Canva atau PowerPoint ya? Lewat template aja mending template slideshow. Template. Bisa penunjukan Oh. toleransi saja Pak. Untuk diskusi saya batasi maksimal 10 menit ya, nanti yang 5 menit presentasi.
Ini cuma tulis kayak salah tempat. Ya. Ya. Kiri kan. Jadi kan boleh.
Gunanya apa? Jenis-jenis ada yang sudah selesai? Ya. 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 Kesimpulan pembelajaran hari ini, dengan pembelajaran ini saya bisa mengenal orang yang berlatih di Saya rasa sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Mungkin satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kelompok yang visual dulu, siapa yang mau maju? Ya, oke, silakan. Visual satu kelompok saja, mungkin 4-5 anak yang maju. Ayo kok. Silakan mulai. Coba yang lain kalian perhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang gaya belajarnya dengan cara visual. Orang kok. Silakan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami visual akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, ini ada desain uang kertas tahun emisi 2022 dengan nilai 50.000 yang dengan gambar utama bagian depan isinya dari 12 dan gambar utama bagian belakang adalah tari lekong dengan ukuran 100
65 mm dengan warna kuning. Yang kedua ada pecahan nilai 20.000. Yang gambar utama bagian depan diisi oleh sandang pelangi dan gambar utama bagian belakang adalah tari gong dari suku Dayak dengan ukuran 147 kali 65 mm dan warna kuning hijau. Kemudian ada pecahan nilai 10.000 dengan gambar utama bagian depan adalah trans kali Sepo dan gambar utama bagian belakang adalah tari Katarina dari Sulawesi Selatan dengan ukuran 145 kali 65 mm dan warna dominan ungu. Selanjutnya ada pecahan nilai 5.000 yang bagian depannya diisi oleh Dr. Kiai Haji Ibrahim Khalid dan bagian belakang adalah tari gambyong dari Jawa Tengah dengan ukuran 143 kali 65 mm dengan warna dominan coklat. Yang terakhir ada pecahan nilai 2.000 yang bagian depan diisi oleh Muhammad Husni Tamrin dan bagian belakang tari piring Sumatera Barat dengan ukuran 141 kali 65 mm dengan warna dominan abu-abu. Kesimpulan dari pembacaan dari ini yaitu pembacaan dari ini kita dapat mengenal sejarah uang sebagai sistem pembayaran tunai, juga dapat mengenal sistem pembayaran lain. Bagaimana anak-anak? Ada tanggapan? Silakan anak-anak bisa kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelompok lain yang maju, silakan. Oh ya, ya, kelompoknya ganti. Tasya, Bu. Oh ya, Tasya, maaf. Silakan maju. Ini adalah kelompok dari STT untuk mengamati secara langsung seperti apa uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Masih semangat kan? Masih. Jadi kami dari kelompok kinestetik. Perkenalkan, nama saya Nastia di Abi absen 36. Nama saya Nifita Nurata ini absen 14. Ya, saya Nastia Darto absen 24. Jadi kami di sini mau mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Nah, kami juga bawa uang-uangnya. Jadi di sini ada uang 50.000. Nah, gambarnya itu yang bagian depan ini. Ini. Namanya itu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Gambar utamanya ini dan yang belakangnya. Lihat ya teman-teman. Nah, ini tuh tari legong pemandangan alam taman nasional Komodo dan bunga Jepun Bali. Ukurannya itu 146 mm kali 65 mm. Warnanya biru. Uang 20.000. Gambar pertama bagian depan. Iya. Dokter. Dokter di SSC Ratulangi.
Bar utama bagian belakang, tari grong, pemandangan alam derawan dan bunga anggrek hitam. Ukuran 141 mm kali 65 mm. Warna dominan hijau. Untuk uang 10.000, gambar utama bagian depan yaitu Frans Kaisieto. Gambar utama bagian belakang, tari Pakarena, pemandangan alam tanaman nasional, Wakatobi dan bunga cempaka bulan kasar. Untuk ukuran 136 mm kali 65 mm. Warna dominannya adalah ungu. Gambar utama bagian depan adalah Pak Kiai Haji Iskandar. Gambar utama bagian belakang adalah tari gambyong, Bromo dan Tuas Damaran. Ukuran 131 mm kali 66 meter. Warna dominannya coklat. Uang 2.000, gambar utama bagian depan Muhammad Husni Tamrin. Bagian belakang ada tari piring, pemandangan alam Menara Istiano dan bunga jumbo. Ukuran 126 mm kali 65 mm. Warna dominan abu-abu. Kesimpulannya, pada kelompok kami bahwa kami belajar tentang uang, tapi juga kami punya satu pertanyaan yang susah juga. Malah bisa jawab gitu. Bu, saya mau tanya, ini kenapa uangnya itu bedanya di sini? Uang 50.000. Kalian penasaran juga nggak kenapa uang 50.000 aja yang ada di sini? Sama yang lainnya nggak ada. Satu sewa, no? Ya, 50 sama 100. Kenapa cuma itu aja yang lainnya? Karena nilai pecahan paling besar mungkin. Mungkin. Ya, bagus ya. Mungkin dari jawaban temannya bisa saja ukurannya yang paling besar sehingga kalau misalnya dipalsukan juga besar, ya kan, karena ukurannya besar jadi nanti untuk memasukkannya kan bisa. Jadi kalau misalnya kita mau membelanjakan uang 50.000 tapi uang itu palsu kan kasihan. Ya, bagus ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Hampir sama. Oke, terima kasih. Silakan anak-anak bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari kelompok kinesthetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok yang auditori. Silakan untuk masuk ke depan. Yaitu untuk ini bentuk tagihannya berupa Canva atau PowerPoint. Mungkin tadi ada yang membawa laptop ya, sahabatnya bisa di
bergambar pahlawan nasional, video bergambar tata Wijaya. Bagian belakangnya bergambar tarik bom, pemandangan alam Perawan, bunga anggrek hitam, dan mengirimkan satu setengah kali itu. Saatnya jam kelima dimulai. Kedua ada uang 20.000 berwarna hijau. Bagian depannya bergambar It's time to begin the fifth lesson. lalu lagi bagian belakangnya bergambar tarik bom, pemandangan alam Perawan, bunga anggrek hitam, dan memiliki ukuran panjang 141 kali 65 mm. Yang ketiga ada uang nominal 10.000 berwarna ungu. Bagian depan bergambar pahlawan nasional Versailles Depot. Bagian belakang bergambar tari Pamaina, pemandangan alam taman nasional Wakatobi, bunga cempaka, hutan asar, dan memiliki ukuran 136 kali 65 mm. Lalu ada uang 5.000 berwarna coklat. Bagian depan bergambar pahlawan nasional Dr. K. Haji Idam Khalid. Bagian belakang bergambar tari Gabyong, pemandangan alam Gunung Selo, dan bunga cempaka. Memiliki ukuran 131 kali 65 mm. Ada uang 2.000 berwarna abu-abu. Bagian depan bergambar pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Bagian belakang bergambar tari piring, pemandangan alam Larai Siamo, dan bunga cempaka. Memiliki ukuran 126 kali 65 mm. Di terakhir ada uang 1.000 yang masih berwarna hijau. Bagian depannya bergambar pahlawan nasional Indonesia. Bagian belakang bergambar tari Ipa, pemandangan alam Gandanira, bunga anggrek barat, dan memiliki ukuran 121 kali 65 mm. Dan ini adalah uang 60 sama 20 yang berhiasnya. Ini 10.000 dan 5.000. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran pagi ini kita mungkin bisa mengenal lebih banyak tentang jenis-jenis uang dan pengertian uang dan mungkin alat pembayaran sebelum ditemukannya uang ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit bertanya. Kenapa itu setiap pecahan atau nominal uang itu ukurannya berbeda-beda? Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari kelompok yang auditori. Kenapa setiap pencetakan uang itu kok ukurannya berbeda-beda? Kira-kira apa? Siapa yang Membedakan buat orang yang usianya lebih tua. Oke, ya, jadi untuk membedakan orang yang usianya lebih tua. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membaca dan menulis, hanya bisa mengetahui bentuknya besar atau kecil gitu. Kalau misalnya agak lebar berarti Pak 50.000 misalnya begitu. Oh ya, ya bagus sekali untuk jawaban dari teman kalian. Mungkin ada jawaban lain lagi? Oh ya, jadi kalau misalnya bagi yang tunanetra ukurannya bisa dilihat. Oh ya, yang 1.000 itu agak kecil, yang 10.000 agak panjang sedikit. Kemudian yang 100.000 mungkin kan kertasnya berbeda. Jadi pada saat pencetakan uang memang ukurannya berbeda. Ya, supaya nanti tidak ya, itu salah satu juga bisa tidak dapat dimasukkan karena ukurannya kan berbeda-beda sehingga untuk yang mau memasukkan juga agak kerepotan kan gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun sebagainya kami mohon maaf. Bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Jadi apa yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kali ini itu kita dapat mengenal uang, jenis-jenis uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ada uang 50.000, ada 100.000. Kita dapat mengenal macam-macam uang. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada, sebagai tugas kalian itu nanti membuat tiket. Anak-anak tentunya sudah pernah membuat tiket ya, tahapan. Nanti membuat tiket tahapan, ya, sesuai dengan kelompoknya yang lain. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak pelajari untuk pembayaran non. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.